Jadi motor Jupiter MX yang kemarin itu minta ganti blok seher, dan dia request blok sehernya itu pengen ganti pakai punya Yamaha Vixion. Apakah bisa blok Yamaha Vixion dipasang di motor Yamaha Jupiter MX? Oke, simak aja terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Oke, di sini kita sekalian unboxing. Kita lihat perbedaannya apa sih blok Jupiter MX dan blok Yamaha Vixion. Dan di sini untuk satu paket pembelian blok ini tuh kita udah dapat. Yang pertama ada klip pistonnya di sini. Dan di sini ada pen pistonnya. Terus di sini kita juga mendapatkan satu set ring pistonnya. Dan di dalamnya juga udah ada pistonnya ya. Jadi dalam satu paket pembelian blok ini tuh udah lengkap ya, satu set, tinggal pasang aja. Nah, di sini kita nanti akan bandingin apa sih perbedaannya blok Yamaha Vixion ini dan blok Jupiter MX. Dan ini seri pistonnya, yaitu kodenya 3C1. Nah, ini bloknya. Untuk di sini kita menggunakan blok CKD ya. Jadi bahan liner dalamnya itu besi. Dan di sini bisa kelihatan ada tulisannya 150 cm kubik. Di sini kita lanjut aja, kita bandingin blok Yamaha Vixion dan blok Jupiter MX ini. Kita lihat pertama-tama dari tinggi bloknya dulu. Untuk tingginya sekilas sama ya. Apakah benar-benar sama? Kita coba pakai Sigmat ya. Kita ukur tingkat kerataannya. Dan di sini benar-benar rata sama tinggi. Yang berarti blok ini tuh bisa dipasang di Jupiter MX karena tinggi bloknya itu sama. Nah, ini pistonnya yang kemarin macet. Jadi piston di sini ini punyanya Jupiter MX dan ini punya Yamaha Vixion. Kelihatannya perbedaannya dari bentuk kepala pistonnya. Oke, lanjut aja kita ukur. Untuk diameter piston Yamaha Jupiter MX ini standarnya itu 54 mm. Karena ini udah baret dan udah aus, jadi di sini tuh nggak genap 54 ya. Di sini tuh hanya terbaca di 53,9. Sedangkan untuk diameter piston Yamaha Vixion itu ada di diameter 57 mm. Di sini kelihatan ya. Nah, ini untuk perbandingan pistonnya. Lanjut aja kita lihat tinggi pistonnya apakah sama. Caranya kita buka pin pistonnya. Nah, di sini tuh pin pistonnya itu berdiameter 14 mm. Langsung aja kita pasang di bagian piston yang Yamaha Vixion. Nah, terus kita pasang lagi piston Jupiter MX. Nah, di sini bisa kelihatan untuk tinggi pistonnya itu sama. Di sini walaupun ada sedikit perbedaan ya, mungkin sekitar 0,2 atau 0,3, tapi tetap nggak apa-apa, masih bisa dipasang. Oke, lanjut kita coba lihat permukaan pistonnya. Untuk permukaan bagian bawahnya itu sama ya tingginya, nggak ada perbedaan untuk bagian kaki pistonnya. Oke, lanjut aja kita pasang ring pistonnya. Di sini kita bagi ring pistonnya ini menjadi 5 bagian, yaitu 2 ring tipis, 1 ring oli, dan ring kompresi 1 dan ring kompresi 2. Pertama-tama kita pasang dulu untuk ring jaring olinya. Nah, bentuknya kayak gini ya, gelombang-gelombang ini. Setelah itu kita pasang ring tipisnya di belakang ring yang gelombang ini. Jadi ada 2 ring, ada ring tipis yang satu di belakangnya dan yang satu lagi di depannya. Nah, ini kita pasang bagian belakangnya dulu. Nah, contoh pemasangannya kayak gini. Usahain jangan ada ring yang ketekuk atau nggak rapet gitu ya. Kita buat rata. Lanjut, setelah dirasa udah rata, kita pasang ring yang bagian depannya. Nah, di sini tinggal kita tekan-tekan aja, kita putar-putar sampai dia longgar. Nah, untuk ring kompresi itu beda ya. Dia ring kompresi 1 dan kompresi 2 itu beda. Ring kompresi 1 itu lebih condong ke tumpul, sedangkan ring kompresi 2 itu rata pada bagian depan dan belakangnya. Nah, ini ring kompresi 2 dulu kita pasang. Setelah ring kompresi 2-nya terpasang, lanjut kita pasang ring kompresi 1-nya. Kalau sekilas mungkin mirip ya, tapi
Padahal ring ini tuh beda, dia punya sudut yang berbeda, ring kompresi 1 dan 2. Oke, ini part-partnya setelah dibersihkan. Lanjut kita skir klepnya. Kita skir satu persatu ya, sampai benar-benar klepnya itu rapet, nggak ada yang bocor. Dan setelah di skir jangan lupa ditandain ya, biar nggak kebalik. Untuk bagian in kanan dan kiri, bagian X juga ditandain. Setelah di skir kita coba tes kebocoran, apakah masih bocor. Kalau masih bocor kita skir ulang, kalau udah rapet langsung aja kita rakit. Di sini dicek udah nggak ada kebocoran lagi. Kalau dirasa headnya udah nggak ada kebocoran, lanjut aja bisa kita rakit. Pertama-tama kita pasang seal clamp-nya. Untuk seal clamp di sini diameternya untuk batang 4,5 ya, jangan untuk batang 5 mili karena beda dia. Untuk sekilas sih sama, tapi tetap beda. Oke, lanjut kita pasang seal clamp bagian X-nya. Nah, di sini kita pasang clamp-nya untuk yang in. Sini udah kita tandain ya pakai spidol biar nggak kebalik. Untuk mempercepat juga pemasangannya. Kita pasang clamp yang X. Jangan lupa sebelum masang clamp itu ujung batang clamp-nya kita kasih oli sedikit. Lanjut kita pasang untuk ring dudukan per clamp-nya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Di bagian bawahnya ini ada ringnya semua. Oke, setelah semua ring terpasang, lanjut aja kita pasang per clamp-nya. Jadi untuk per clamp ini ada dua bagian. Ada bagian ulir yang renggang dan ada bagian ulir yang rapet. Ulir yang rapet itu kita taruh di bagian bawah. Gunanya buat menahan per clamp ketika per itu ditekan turun. Lanjut kita siapin retainernya. Untuk ganjel head di bawah ini jangan gunain logam ataupun bahan besi ya, kita gunain kain aja atau busa eva kayak di video ini. Biar klepnya itu nggak ada cacat atau bengkok setelah ketekan sama kunci buat masang retainernya. Kita tekan perlahan aja, nanti langsung masuk sendiri dia. Oke, setelah selesai untuk memasang retainer yang bagian X, lanjut kita pasang retainer bagian in. Untuk di sini kita gunain ganjel untuk kuncinya itu menggunakan ban dalam ya, bekas ban dalam kita potong. Tujuannya biar speak clamp atau kuku clampnya itu nggak loncat keluar ya. Setelah semua retainer terpasang, lanjut kita pasang noken asnya. Nah, ini bentuk noken asnya. Oke, lanjut aja kita masukin. Tinggal kita pasin bagian ujungnya. Kalau udah pas, lanjut aja kita dorong. Nah, dia masuk sendiri gampang. Setelah selesai pasang noken as, lanjut kita pasang pelatuknya. Kita pasang pelatuk yang in dulu. Nah, untuk asnya ini Jupiter MX ini agak kenceng ya. Kita pas-pasin dulu, baru kita tekan. Lanjut kita pasang pelatuk yang bagian X. Setelah dirasa pelatuknya udah pas, lanjut aja kita masukin as pelatuknya. Setelah itu lanjut aja kita pasang plat penahan as pelatuk dan penahan noken asnya. Setelah itu kita baut. Lalu kita kencengin menggunakan kunci T8. Setelah bautnya dikencengin, kita coba putar noken asnya, ada seret atau enggak. Oke, lanjut kita pasang piston. Kita pasin dulu pistonnya di stangnya, setelah pas lanjut kita masukin pen pistonnya. Kita dorong sampai mentok ke ujung. Setelah mentok, jangan lupa kita tutup lubang trengkesnya, biar nanti klip pistonnya kalau loncat nggak masuk ke bagian dalamnya. Setelah pen piston kepasang, lanjut kita pasang klip pengunci pen pistonnya. Untuk pemasangan klip piston di sini kita menggunakan tang ya. Ada juga klip piston yang enaknya menggunakan obeng min, ada juga yang memang enak dijepit pakai tang kayak gini. Oke, lanjut kita pasang pin doel atau pin bloknya. Di sini ada dua pin ya, jangan sampai ketinggalan karena kalau nggak ada pin ini tuh blok nanti bisa miring. Lanjut kita lem packingnya. Untuk di sini kita menggunakan packing standar yaitu packing kertas.
Bagusnya sih pakai packing bahan logam ya, kayak tembaga ataupun aluminium, biar nggak gampang hancur ketika dikencengin pakai kunci torsi. Setelah packing terpasang, jangan lupa kita lumasin oli dulu untuk bagian pistonnya, biar nanti masuknya lebih gampang dan nggak gampang lecet juga. Kita putar-putar ringnya, kita pastiin semua ke bagian pelumas oli. Setelah itu kita pasang blok pistonnya. Untuk pemasangan di sini pelan-pelan aja, jangan dipaksain. Takutnya ring pistonnya ngelipat ke dalam ataupun nanti patah. Setelah udah terpasang, lanjut kita pasang pin doelnya juga atau pin bloknya. Di sini sama kayak bagian bawah, ada 2 pin juga dan wajib ada. Lanjut kita pasang lidah tensioner bagian bawah. Pastiin jangan sampai lidah ini tuh nggak mentok nyampe ke belakang. Lanjut kita pasang packingnya. Untuk packing di sini kita menggunakan packing orinya yang udah kita tuner ya, atau kita perbesar sesuai diameter pistonnya. Lanjut kita pasang block headnya. Kita pas-pasin dulu, setelah pas lanjut kita tekan. Biarkan dia masuk tanpa paksaan. Nah, udah rapat kayak gini. Lanjut kita pasang baut ancernya. Jangan lupa di setiap bautnya itu ada ringnya. Dan ringnya itu ring tembaga. Oke, kita pasang satu persatu. Lanjut kita kencengin menggunakan mata kunci sok 12. Kita kencengin pakai tangan aja dulu. Lanjut kita putar bautnya sampai mentok ke bawah. Lanjut kita kencengin menggunakan kunci torsi. Pertama-tama kita pasang dulu adaptor kuncinya ke mata soknya. Di sini kita menggunakan mata sok ukuran 12. Kita kencengin satu persatu. Kita kencenginnya menyilang biar bloknya itu nggak bengkok ataupun cacat. Untuk torsi baut di sini kita setel di 24 Newton. Kita cek lagi, udah benar-benar rata. Setelah yakin rata, kencangnya sama 24 Newton. Lanjut kita siapin baut pengunci blok bagian samping. Lanjut kita kencangin menggunakan kunci L5. Lanjut kita pasang packing setelan tensionernya. Di sini kita menggunakan tensioner bawaannya. Jangan lupa pemasangan baut di sini itu bareng sama yang namanya bracket kabel kopling. Lanjut kita kencengin menggunakan kunci L5. Lanjut kita cek top mesinnya. Kita geser-geser, kita pasin sebelum kita pasang gigi sentrik. Setelah dirasa topnya udah pas, lanjut kita pasang gigi sentriknya. Untuk pemasangan dekompresi di sini kita pasang dekompresinya dulu, lalu gigi sentriknya. Kalau dirasa kurang pas, kita geser-geser rantai ketengnya pakai obeng min kecil. Kita putar-putar aja. Lanjut kita pasang baut nokenasnya. Lalu kita kencengin menggunakan kunci Y12. Lanjut kita lakukan penyetelan klep. Kita setel pelatuk yang ini nih 0,10. Untuk setelan klep yang bagian X, pelatuknya kita setel di 0,15. Yang X ini harus lebih renggang setelannya daripada yang in. Oke, setelah dikencangkan kedua pelatuknya, lanjut kita pasang tutup headnya. Jangan lupa bracket radiatornya juga. Kita pasang menggunakan baut 8 dan mata kunci sok 8. Lanjut kita kencengin satu persatu. Oke, lanjut kita pasang water pumpnya. Kita siapin baut 8, kita pasang satu persatu. Lanjut kita kencengin menggunakan kunci T8.
Kita kencengin merata, jangan sampai sealnya ini ada yang bocor. Setelah itu kita pasang intake manifoldnya. Lalu kita kencengin menggunakan kunci L5. Setelah itu jangan lupa kita siapin box filternya. Setelah itu kita pasang cuk karbu otomatisnya. Lalu kita pasang tali gasnya. Nah, untuk MX New ini tali gasnya ada dua ya. Yang satu di bagian atas dan satu bagian bawah. Lalu kita kencengin pakai kunci pas. Setelah itu kita pasang karbunya. Kita dorong perlahan aja sampai masuk. Lanjut kita pasang selang bensinnya. Setelah itu kita pasang sensor TPS-nya. Lanjut kita pasang busi. Di sini kita menggunakan busi standar. Lanjut kita kencengin menggunakan kunci busi panjang. Kita kencengin menggunakan kunci ring 14. Setelah dirasa yakin udah kenceng, kita pasang kop businya. Lanjut kita kencengin untuk baut keleman karbu. Sebelum mesin ini dihidupkan, jangan lupa kita isi oli terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan oli standar yaitu Yamalube dengan kapasitas 800 ml. Langsung aja kita tuangin olinya. Setelah semua oli masuk, jangan lupa kita bersihin tutup olinya sebelum dipasang lagi. Setelah tutup oli dipasang, lanjut kita kencengin menggunakan tang. Lanjut kita pasang bracket mounting atasnya. Setelah bautnya masuk, langsung aja kita pasang plat penyangganya di sebelah kanan. Kita dorong semua baut sampai masuk. Setelah semua baut masuk, lanjut kita siapin mur 12. Setelah itu kita siapin kunci sok 12. Kita kencengin satu persatu. Sambil dikencengin murnya, kita tahan baut di sebelah sana menggunakan kunci ring 12. Lanjut kita pasang step bagian depannya. Untuk pemasangan step bagian depan ini, untuk pedal rem belakang kita tekan dulu ke bawah. Lanjut kita masukin stepnya ke bagian belakang. Jadi pedal rem ini posisinya di bawah stepnya. Lanjut kita siapin baut 12. Setelah itu kita kencengin menggunakan kunci sok. Lanjut kita pasang knalpotnya. Kita siapin mur 12. Lalu kita kencengin menggunakan kunci sok. Oke, lanjut kita pasang radiator. Kita pasang juga selang-selangnya. Kita pas-pasin kedudukannya masing-masing. Jangan lupa kelemannya kita kencengin juga. Kita pasang semua selang radiatornya. Setelah semua selang terpasang, lanjut kita kencengin untuk klem pengunci selangnya. Kita kencengin menggunakan lubang kembang. Lanjut kita pasang untuk tabung cadangan air radiatornya. Kita pasang bracket bawahnya, lalu kita baut juga bracket atasnya. Setelah semua terpasang, lanjut kita isi air radiator. Kita isi sampai penuh. Setelah itu kita pasang semua bodinya. Setelah semua bodi terpasang, langsung aja kita tes hidupin motornya. Dan ini hasilnya. Alhamdulillah.